apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Rina sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Sama cantik ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Iris. Baik Bu Iris, kita langsung aja Bu ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Eh, yang pertama Bu Iris, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema Untuk yang dilema etika, ini kita memberi reward dengan anak yang bersangkutan atau memberi hadiah pada anak tersebut. Nah, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, kasus-kasus dari ini ada dua kepentingan tadi Bu ya, yang sama yaitu yang sama-sama benar. Jadi kita mengambil keputusannya itu menggunakan nilai kewajiban ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu ambil ketika melakukan mengambil keputusan? Selama ini kalau langkah yang Ibu ambil untuk mengambil keputusan baik terhadap anak ataupun ibu ya, kita ambil berdasarkan rasa keadilan dan sudah itu dengan
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda R. Susianti, Kepala SMP Negeri 6 Talang Kelapa, Sekolah Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Banyuasin, sebagai narasumber dalam pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Rena. Alhamdulillah, terima kasih Bu Susi ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang merupakan tugas saya sebagai CGP melengkapi demonstrasi kontekstual pada modul PKD 1. Apa tadi Bu Susi? Baik, alhamdulillah Bu Rena seperti yang baik. Alhamdulillah sehat-sehat, alhamdulillah. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Bu Susi. Sukses ya dengan CGP-nya. Insya Allah ya Bu Susi. Baik Bu Susi, ini ada beberapa pertanyaan ini berkaitan dengan modul 3.1 mengenai dilema etika. Langsung saja Bu Susi ya. Ya, siap ya. Oke. Selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Bu Susi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk hambatan? Ya, terima kasih atas pertanyaan Bu Rina. Jadi saya masih memegang kebijakan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Jadi saya selaku kepala sekolah itu selalu memantau, mengevaluasi perkembangan peserta didik kita, mana siswa yang mengalami dilema etika tadi, mana siswa yang mengalami solusi-solusinya dan sebagainya. Pokoknya saya selalu memantau dan menganalisis perkembangan peserta didik kita tersebut. Jadi Bu Susi dengan memantau peserta didik ya Bu Susi ya bisa membuat keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika ini. Oke, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bu Susi ambil ketika melakukan atau mengambil keputusannya apa saja? Oh iya, kan sebelumnya saya sudah mengidentifikasi mana peserta didik kita yang mengalami dilema etika tadi. Kemudian saya tuh selalu bekerja sama dengan wali kelasnya, dengan guru BK-nya, atau dengan wakil kepala sekolah untuk mengetahui siswa-siswa tersebut yang mengalami dilema etika tersebut. Baik Bu, dari langkah-langkah tadi menurut Ibu yang paling efektif yang mana Bu? Kalau menurut saya yang paling efektif itu Bu Renaya itu yang bekerja sama tadi. Iya. Yang bekerja sama. Kolaborasi. Iya, betul bekerja sama. Ada nggak Bu tantangannya? Oh pasti Bu, karena setiap kita melakukan suatu pengambilan keputusan itu biasanya ada tantangan. Kalau untuk hal dilema etika ini, tantangan itu bisa datang itu dari guru itu sendiri. Saya tuh ada kasus ya Bu Rina ya, ada siswa kami kelas 9 itu dia dikatakan sering juga enggak, tetapi dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan itu sering tidak masuk sekolah. Nah, iya. Jadi kalau kita berpijak pada peraturan kan, siswa kelas 9 mau ujian tidak masuk sekolah. Guru-guru sering mengatakan bahwa Bu, kami tidak mau ngasih nilai kalau anaknya seperti itu. Tetapi di sisi lain, anak tersebut kan, kalau saya lihat kasusnya itu, mereka itu ingin membantu orang tuanya mencari penghasilan. Karena orang tuanya sudah tidak ada kemampuan lagi, jadi si anak yang mengambil alih tugas orang tua yang mencari kerja. Jadi di sini letak dilemanya. Jadi keadilan peraturan tadi Bu ya. Iya, jadi yang ini benar, yang dari siswanya juga benar. Nah itu yang dari gurunya Bu Rina ya. Tantangan dari wali murid ini juga. Iya. Mereka masih pengen anak mereka tetap bersekolah. Iya. Sementara kita ada aturan kan, nggak boleh meninggalkan sekolah. Jadi dilema tata tertib dengan dilema rasa kasihan kita Iya, ya sebagai guru juga Bu ya.
Iya betul. Untuk pengambilan keputusan ini, apakah Bu Susi ada tata kala atau jadwalnya atau secara langsung? Kalau misalnya memang ada, bentuknya seperti apa? Ya, saya tuh berharapnya kan anak-anak kita ini dalam keadaan baik-baik saja, Bu Rina, ya. Jadi saya tidak menyiapkan jadwal khusus untuk mengadakan untuk memecahkan kasus mereka. Tetapi biasanya kalau ada kasus, ada apa yang harus kita selesaikan, baru saya bikin jadwalnya. Jadi intinya tidak ada jadwal khusus, tetapi saat ada kasus baru kita susun jadwalnya. Dalam pengambilan keputusan ini ada seseorang atau ada faktor-faktor yang mendukung Ibu nggak? Oh iya pasti Bu Rina, karena saya beranggapan keputusan banyak kepala itu akan lebih baik dari keputusan saya sendiri. Jadi saya kalau ada kasus untuk menyelesaikan masalah, pasti saya minta bantuan kepada wali kelasnya dulu, kemudian guru BK-nya, wakil kepala sekolah. Kita kan punya 3 wakil kepala sekolah. Jadi kalau digabungkan pendapat-pendapat orang banyak tadi, insya Allah menghasilkan keputusan yang lebih bijak. Jadi kerjasama dengan stakeholder juga. Iya. Baik Bu Susi, satu lagi pertanyaan Bu Susi Iya, ya. siap. Dari semua hal yang sudah Ibu Susi sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bu Susi kasih atau Bu Susi petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilematika ini? Oh, iya. Pasti ada pembelajaran di sini Bu Rina ya, terutama tentang kepedulian. Jadi saya sangat menekankan kepada guru-guru bahwa kita harus peduli terhadap situasi dan kondisi anak didik kita. Itu yang pertama ya, sikap peduli. Kalau gurunya udah masa bodoh kan itu nggak baik ya Bu Rina ya. Kemudian dalam hal ini saya juga belajar bahwa kerjasama yang baik itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau saya dibantu dengan wali kelas, saya dibantu dengan guru BK, ditambah wakil kepala sekolah, saya jadi menjadi lebih siap menghadapi apapun yang terjadi di sekolah ini. Baik Bu Susi, terima kasih Bu Susi ya. Ini Iya. sudah selesai pertanyaannya. Oh, iya. Terima kasih banyak Bu Susi, semoga sukses terus untuk sekolah Bu Susi. Amin, amin, amin. Nah, seiring doa saya buat kesuksesan Bu Rina ya. Ya, amin. Mudah-mudahan nanti jadi kepala sekolah Amin juga. ya Allah. Terima kasih Bu Susi ya. Sampai ketemu Sampai lagi. ketemu lagi.